Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisa kebijakan terkait UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan beranggotakan 4 orang, yaitu Anida Zakia Atirah, Balgista Adelia Agi, Hikmah Saidiah, dan Nabila Bintan Wibowo. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nabila Bintan Wibowo, yang kedua Anida Zakia Atirah, yang ketiga Balgista Adelia Agi, dan yang terakhir adalah Hikmah Saidiah. Berikut penjelasannya. Bab 1. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain sebagai pengganti undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu perubahan paradigma kesehatan, kebutuhan akan jaminan kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, jaminan kesehatan, upaya kesehatan pencegahan dan promosi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada bab 2 pasal 3 di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut menjelaskan tujuan dari kebijakan tersebut adalah pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Fungsi dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu 1. Landasan hukum bagi penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. 2. Acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. 3. Acuan bagi dunia usaha dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. 4. Acuan bagi masyarakat dalam menuntut haknya atas pelayanan kesehatan. Isi kebijakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu: pertama, jaminan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Undang-Undang Kesehatan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Ketiga, kesehatan lingkungan. Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat. Bab 2. Masalah substansial pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang pertama yaitu pelaksanaan peraturan tentang pembiayaan kesehatan. Kedua, keadilan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Ketiga, tidak diatur secara komprehensif tentang upaya kesehatan dan pencegahan promosi. Masalah kebijakan yang pertama yaitu pelaksanaan peraturan tentang pembiayaan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji terkait dengan pembiayaan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan. Masalah-masalah tersebut antara lain: problem pertama, masalah akses merupakan masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan kesehatan. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses jaminan kesehatan, baik karena kemiskinan, keterbatasan akses informasi, maupun tingginya biaya premi jaminan kesehatan. Problem 2 yaitu masalah efisiensi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingginya biaya pelayanan kesehatan, efisiensi pengelolaan dana jaminan kesehatan, dan kebocoran dana jaminan kesehatan. Yang ketiga atau problem ketiga yaitu masalah efektivitas juga perlu dikaji dalam pelaksanaan pembiayaan kesehatan. Hal ini terkait dengan apakah pembiayaan kesehatan yang ada telah efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masalah kebijakan yang kedua yaitu keadilan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji terkait dengan keadilan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan. Masalah-masalah tersebut antara lain: problem pertama, masalah akses merupakan masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu, baik karena kemiskinan, keterbatasan
keterbatasan akses informasi maupun tingginya biaya pelayanan kesehatan. Problem kedua yaitu masalah efisiensi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingginya biaya pelayanan kesehatan, inefisiensi pengelolaan dana jaminan kesehatan, dan kebocoran dana jaminan kesehatan. Problem ketiga yaitu masalah mutu juga perlu dikaji dalam pelaksanaan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini terkait dengan apakah pelayanan kesehatan yang ada telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Masalah kebijakan yang ketiga yaitu tidak diatur secara komprehensif tentang upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Dalam Undang-Undang Kesehatan, upaya kesehatan pencegahan dan promosi diatur secara singkat dan tidak komprehensif. Hal ini menimbulkan beberapa masalah antara lain. Problem 1. Kurang jelas tentang definisi dan ruang lingkup upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Undang-Undang Kesehatan tidak memberikan definisi yang jelas tentang upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi tentang upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Problem 2. Kurang jelas tentang sasaran upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Undang-Undang Kesehatan tidak secara eksplisit menyebutkan sasaran upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Hal ini menyebabkan upaya kesehatan pencegahan dan promosi belum terfokus pada sasaran yang tepat. Problem ketiga, kurang jelas tentang mekanisme pelaksanaan upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Undang-Undang Kesehatan hanya menyebutkan secara umum mekanisme pelaksanaan upaya kesehatan pencegahan dan promosi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan upaya kesehatan pencegahan dan promosi belum efektif dan efisien. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari kasus yang beredar di beberapa waktu yang lalu. Kasus kematian bayi Deborah atau Tiara Deborah Simanjorang yang terjadi di puncak gunung es di tengah lautan. Kasus kematian bayi Deborah dikarenakan saat akan bayi Deborah dipindahkan ke ruang pediatrik intensive care unit, pihak rumah sakit meminta uang muka. Sejatinya uang muka tidak diperlukan karena bayi Deborah memiliki BPJS Kesehatan. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan yang melalui pendidikan di bidang kesehatan dengan jenis tertentu dan kewenangan melakukan upaya kesehatan. Asas pelayanan kesehatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yaitu dalam pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan asas berperi kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban keadilan, gender, dan non-diskriminatif serta norma agama. Bab 4. Rekomendasi atau regulasi atau praktik lain yang diperlukan. A. Pembangunan kesehatan. Menurut Sistem Kesehatan Nasional 2009, SDM kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non-profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. B. Metode penyusunan rencana. Kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Menkes SK I 2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, serta rumah sakit antara lain. Pertama, penyusunan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan keperluan kesehatan atau health need method menurut golongan umur, jenis kelamin, dan status ekonomi. Kedua, penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan kesehatan. Bab 5.
Peran tenaga kesehatan. A. Peran tenaga kesehatan. Kenyataan tersebut belum mencerminkan kondisi tenaga kesehatan sebagaimana yang dicita-citakan dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu untuk dapat terselenggarakannya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Dari materi yang telah dijelaskan, memiliki kesimpulan peraturan kesehatan tenaga mencakup beberapa faktor, konten, konteks, dan prosedur. Di antara faktor-faktor tersebut adalah presiden, cabang legislatif, kelompok kepentingan, dan partai politik, meliputi masalah kesehatan umum, tanggung jawab, dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan, perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan. Sekian penjelasan mengenai UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.